Bate, NRP 222-32880. Saya dari kampus Setia Malang, jurusan D3 Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernafasan. Dosen pengampu Henry Didi Harto, S.Kep, NS, MPD. Anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Sub pembahasan: yang pertama pernafasan hidung, yang kedua pernafasan trankea, yang ketiga pernafasan paru-paru. Sistem pernafasan. Sistem respirasi adalah sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen atau O2 pada tubuh dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Sistem pernafasan. Yang pertama, organ pernafasan bagian atas, yaitu hidung bagian luar, rongga hidung, paring, laring, dan trankea. Organ pernafasan bagian bawah yaitu primary bronchus, kanan dan kiri, bronchiolus, paru kanan yaitu lobus superior, lobus intermediate, lobus inferior. Paru kiri, lobus superior dan lobus inferior. Hidung. Kavitas nasal adalah sepasang ruang pada tulang baja dari tenggorok. Udara masuk melalui hidung ke dalam kavitas nasalis. Hidung dibuat oleh 5 buah tulang rawan yang besar. Rambut hidung tumbuh untuk menyaring udara. Tulang maksila dan palatin membentuk dasar kavitas nasalis. Atap hidung dibentuk oleh os ETHM sphenoid. Hidung. Dinding lateral dibentuk oleh maksila, palatin, dan lacrimal. Di dalam hidung ada lubang yang menghubungkan hidung dengan telinga, yaitu meatus. Selanjutnya paring. Paring adalah penghubung hidung dengan laring dan trankea. Terdiri dari coaznae, nasoparing, oroparing, dan laring paring. Terdapat tuba Eustachian, yaitu saluran yang menghubungkan saluran pernafasan dengan saluran pendengaran. Oroparing adalah persimpangan saluran pernafasan dan pencernaan. Dibentuk oleh tulang rawan. Laring merupakan organ bunyi karena terdapat pita suara. Terdapat epiglotis dan glotis. Dibentuk oleh 9 tulang rawan otot dan ligamen. Tulang rawan yang tidak berpasangan adalah toroid, cartilagi atau Adams Apply, dan cricoid cartilago. Yang berpasangan arytenoid carniculate cuneiform. Selanjutnya trankea. Penghubung antara laring dengan paru berbentuk tabung 2 x 11 cm terletak di leher, di bawah laring, dan di depan oesophagus dan C6 sampai torak dan mediastinum. Terbentuk oleh 16-20 hyaline kartilage yang berfungsi sebagai alat penahan agar saluran pernafasan tetap terbuka dan dilindungi oleh jaringan kolagen. Terbentuk spiral dan diperkuat oleh otot polos. Terdapat pusat produksi cairan untuk saluran pernafasan, yaitu sel dan sel riselia. Selanjutnya paru-paru. Organ paru yaitu sepasang organ yang merupakan kumpulan alveoli. Terdapat pada rongga dada di samping mediastinum
dan dibatasi oleh pleural cavity. Paru kanan yaitu terdiri dari 3 lobus, paru kiri terdiri dari 2 lobus. Organ paru dibungkus oleh lapisan membrana serosa atau serous membran yang dinamakan pleura. Pleura visceralis membungkus seluruh lapisan permukaan paru. Pleura parietalis membatasi mediastinum diafragma, rongga pleura yang berisi cairan pleura. Anatomi paru. Yang pertama, lobus paru, fistula antar lobus, ventrikel kanan, basis jantung, ventrikel kiri, carotis, trankea, arcus pleura. Bronkus merupakan cabang utama perjalanan pernafasan menuju paru-paru. Terdiri atas primer, sekunder, dan tertier dengan diameter mulai 1,5 cm sampai dengan 1 mm. Membuat paru terbagi menjadi 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri, serta 10 segmen kanan dan 9 segmen kiri. Bronkus dibentuk oleh tulang rawan dan epitelium. Bronchioles dengan diameter lebih kecil dari 1 mm terbentuk oleh jaringan epitelium. Dinding bronchioles terdiri dari otot polos yang berfungsi untuk keperluan pengaturan jalannya udara dan kestabilan temperatur udara. Berakhir pada terminal bronchioles. Akhir percabangannya banyak terdapat gelembung-gelembung alveolus yang merupakan tempat pertukaran garam dengan O2. Alveoli, organ saluran pernafasan terkecil dengan diameter 1 mm, dibungkus oleh pembuluh darah kapiler, di mana darah yang mengandung CO2 akan dipertukarkan dengan gas O2 dari udara yang diserap. Struktur alveolus terdiri dari 3 pembungkus sel. Yang pertama, simple squamous epithelium. Yang kedua, alveolar macroheic atau Duskel tipe 1. Yang ketiga, surafractal secreting cell atau Duskel tipe 2. Alveoli bergabung dalam satu sakus bronchus respiratory lobus pulmonalis. Achinus, kumpulan ductus dalam setengah lobus. Selanjutnya, proses pernafasan. Yang pertama, pernafasan internal, yaitu proses oksidasi glukosa atau molekul lainnya untuk memperoleh energi, di mana pada proses ini dibutuhkan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang kedua, pernafasan eksternal, ialah pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran dioksida. Proses inspirasi, diafragma dan intercostalis eksternal berkontraksi. Yang kedua, volume dan rongga toraks bertambah. Yang ketiga, tekanan intrapleura akan berkurang. Yang keempat, paru akan berkembang. Yang kelima, tekanan intrapulmonar akan menurun. Yang keenam, udara akan masuk ke dalam organ paru-paru. Proses ekspirasi, diafragma dan intercostalis eksternal melakukan relaksi. Yang kedua, volume dan rongga toraks berkurang. Yang ketiga, tekanan intrapleura bertambah negatif. Yang keempat, paru mengkerut atau volume mengecil. Yang kelima, tekanan intrapulmonar meningkat di atas tekanan atmosfer. Yang keenam, udara akan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, pertukaran gas dalam paru. Yang pertama, external respiration.
Pertukaran gas antara alveolus paru dengan pembuluh kapiler paru, yaitu CO2 melakukan difusi dari pembuluh kapiler paru ke dalam alveolus. Oksigen melakukan difusi dari alveolus ke dalam pembuluh kapiler paru. Internal respiration, pertukaran gas antara jaringan sel dengan kapiler paru, yaitu O2 melakukan difusi dari sistem kapiler paru. Karbon dioksida melakukan difusi dari sel-sel ke dalam sistem. Selanjutnya, fisiologi pernapasan. Fungsi paru yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada pernafasan paru-paru, oksigen diambil dari mulut dan hidung via trankea dan pipa bronkiolus, terus ke alveolus dan berhubung dengan darah di kapiler pulmonaris. Oksigen dengan darah dipisah. Oksigen diikat oleh hubung lalu dibawa ke jantung. Di paru-paru, karbon dioksida masuk ke alveoler kapiler, dari kapiler darah ke alveoli, dan setelah melalui pipa bronkial dan trankea dinafaskan keluar melalui hidung dan mulut. Selanjutnya, pengendalian pernafasan. Yang mengendalikan pernafasan yaitu kimiawi akibat karbon dioksida sebagai dampak metabolisme. Pengendalian oleh saraf. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan yaitu olahraga, emosi sakit dan takut atau impuls yang merangsang saraf pernafasan, suhu yang berubah secara mendadak, pengendalian secara sadar atau tidak bisa bertahan, secara otomatis karbon dioksida akan muncul. Macam udara pernafasan, udara tidak atau respirasi, udara yang dikeluarkan dan dimasukkan dalam kondisi normal, udara komplementer, udara yang masuk setelah nafas normal sehingga paru-paru bisa kembang max. Udara suplementer, udara keluar setelah nafas normal, paru-paru mengecil. Udara kapasitas vital, udara yang dikeluarkan setelah menarik nafas maksimal. Udara residual, udara yang tersisa dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas. Udara kapasitas total, isi maksimal paru-paru atau kapasitas vital tambah udara suplementer. HFA ruang mati, udara yang tidak ikut pertukaran. Selanjutnya, kualitas pengangkutan oksigen tergantung pada kadar oksigen yang berada di sekitar banyak atau sedikit, bagus atau tidak. Sempit tidaknya jalan pernafasan, daya tampung dan kualitas alveoli untuk menampung oksigen, kualitas darah, kondisi jantung. Macam-macam penyakit kelainan pada pernafasan, kelainan gangguan penyakit saluran pernafasan, macam-macam peradangan pada sistem pernafasan seperti bronkitis, laringitis, faringitis, pleuritis, sinusitis. Kelainan gangguan penyakit dinding alveoli yaitu pneumonia bakteri, tuberkulosis atau TBC, batuk. Mekanisme batuk. Batuk mekanisme pertahanan diri terhadap material asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Benda asing menginfiltrasi laring dan trankea yang merangsang reseptor batuk. Secara tiba-tiba menarik nafas dan udara masuk ke paru-paru. Glotis tertutup otot dada dan perut berkontraksi dan meningkatkan tekanan di belakang glotis. Terdorong ke depan dan terjadi batuk. Resume, perjalanan oksigen sampai ke jaringan
melalui saluran pernafasan sangat panjang, antara lain melalui alveoli, menembus dinding masuk ke dalam darah merah, ikut sirkulasi darah menuju jaringan, menembus dinding kapiler, baru sampai ke jaringan. Sekian dan terima kasih.